Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Juliana dari semester 2 akuntansi malam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dedolarisasi menjadi tren yang tak terbendung. Pertama-tama, kita harus cari tahu dulu apa itu dedolarisasi. Dedolarisasi adalah proses pergantian dolar sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan minyak hingga perjanjian perdagangan bilateral. Sampai saat ini, dolar merupakan mata uang yang dominan dipakai dalam perdagangan internasional, sehingga kebijakan ekonomi apapun yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, selalu berdampak bagi kondisi global. Di sini tiap negara sudah mulai melakukan dedolarisasi, yaitu pergerakan di mana mereka mengurangi ketergantungan penggunaan dolar Amerika Serikat terhadap transaksi di negara mereka. Selanjutnya, upaya pemerintah mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. 1. Melakukan skema perjanjian bilateral currency swap arrangement BCSA, local currency settlement LCS, maupun dengan LCT. Indonesia berupaya keluar dari ketergantungan dolar Amerika Serikat. Indonesia menggunakan skema local currency settlement LCS yang kini berkembang menjadi local currency transaction. Skema ini merupakan proses penyelesaian pembayaran internasional tanpa perlu menukarkan mata uang lokal ke mata uang asing. Dalam skema LCT, dua pihak dalam transaksi perdagangan menggunakan mata uang dengan negara masing-masing, sehingga tidak ada mata uang ketiga yang terlibat sebagai perantara. Di sini bisa dicontohkan seperti Indonesia melakukan ekspor ke negara Jepang. Negara Indonesia tidak perlu mengkonversikan ke uang dolar Amerika Serikat. Mereka bisa menggunakan mata uang lokal sesuai negara masing-masing. Indonesia memiliki kerjasama transaksi mata uang lokal dengan Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Melalui kerjasama ini, transaksi dengan empat negara itu bisa diselesaikan tanpa perlu lagi konversi ke dolar Amerika Serikat. BI mencatat transaksi menggunakan skema LCT dengan China dan Jepang masing-masing sudah mendekati 2 miliar US dollar dari total perdagangan ke negara itu pada tahun lalu. Sekitar 4% dari total perdagangan dengan Malaysia dan 3% dengan Thailand tahun lalu sudah memakai mata uang lokal. Selanjutnya, yaitu perwujudan LCT adalah implementasi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS antar negara. QRIS antar negara adalah sistem pembayaran lintas negara, cross-border payment berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara. Misalnya, untuk pengusaha yang biasa melakukan ekspor-impor, mereka bisa melakukan transaksi dengan mitra dagang atau investasinya dengan langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Kebijakan Bank Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan dedolarisasi, Bank Indonesia juga akan mengambil sejumlah langkah, seperti meningkatkan likuiditas rupiah, memperluas jaringan penerimaan pembayaran dengan rupiah, dan mengurangi biaya transaksi dengan rupiah. Ini adalah beberapa negara yang sepakat untuk mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang pertama, negara ASEAN. Bank Indonesia sejak tahun lalu telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam setiap transaksinya. Kini Indonesia tidak menggunakan dolar Amerika Serikat untuk bertransaksi dengan Australia, Jepang, China, Thailand, dan Malaysia. Kedua, negara BRICS. BRICS itu ada Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Asosiasi ini pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001 silam. Negara aliansi BRICS dikabarkan akan meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam setiap transaksinya. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi juga terpancing terhadap gerakan dedolarisasi. Dikabarkan petrodolar akan berganti menjadi petro yuan. Yang keempat, ada negara India, Malaysia, UEA. Pemerintah India gencar menggunakan mata uang rupiah dalam berbagai transaksi perdagangan mereka dengan sejumlah negara. Beberapa di antaranya yakni Jerman, Inggris, Singapura, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. 5. Eropa. Diketahui penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat memang sudah jarang di kawasan Eropa. Berdasarkan data Bank Sentral Amerika Serikat, penggunaan dolar Amerika Serikat hanya 3,1% sepanjang tahun 1999 sampai 2019. Yang keenam, ada Irak. Pemerintah Irak mengeluarkan larangan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (US dollar) untuk transaksi pribadi dan bisnisnya mulai 14 Mei 2023. Dampak dedolarisasi bagi Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama itu ada efisiensi, karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang bersangkutan. Yang kedua, relatif bisa terhindarnya ekonomi Indonesia dari ancaman krisis keuangan global. Dan yang ketiga,
keuntungan dalam neraca pembayaran dan kesehatan fiskal Indonesia ketika dolar Amerika Serikat menjadi lebih terdepresiasi dan stabil. Sehingga di sini dolar Amerika Serikat itu merupakan mata uang populer yang digunakan dalam perdagangan Indonesia maupun negara. Apakah dolar Amerika Serikat itu dapat tergantikan oleh mata uang lainnya? Karena untuk mengganti dolar Amerika Serikat ke mata uang lain, itu harus ada transparansi, demokrasi, dan kepercayaan yang kuat, dan harus memiliki efisiensi. Baiklah, jadi dedolarisasi ini adakah kemungkinan dolar Amerika Serikat itu akan tergantikan? Karena melihat ada kemungkinan dari negara-negara lain sudah mulai melakukan menggunakan tidak tergantung pada penggunaan dolar Amerika Serikat lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.